Bismillahirrahmanirrahim. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal dari uji kompetensi keahlian mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet untuk kelas 10 akuntansi yang akan kita lakukan secara tatap muka dengan jumlah terbatas. Ini petunjuk umumnya, daftar bahan dan alat yang disiapkan di lab. Dan ini adalah soalnya. Di soalnya tolong dipahami. Ya. Ada dua tabel. Pertama tabel isian, yang kedua tabel sumber yang harus diselesaikan, yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP untuk kolom gaji pokok, tunjangan, dan transport. Kemudian untuk dana pensiun ini menggunakan logika if dengan soal yang terlihat di layar. Bagi yang ingin memiliki soal ini, silakan kirim emailnya. Dan insya Allah kita akan kirim berupa file PDF. Dan kita bahas bersama-sama cara penyelesaiannya dengan cara yang mudah dan singkat. Baiklah, kita selesaikan soal uji kompetensi spreadsheet ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel isian ini ya. Yang kedua adalah tabel sumber. Karena kolom pada tabel isian, gaji pokok, tunjangan, dan transport ini akan diisi berdasarkan tabel sumber di bawahnya ya. Perhatikan kita hanya fokus ke satu pegawai aja, yaitu nomor 1 Akmal, golongannya 1. Kita letakkan pointernya di D6 ya. Kalau secara logika gaji pokok dari Akmal golongan 1 berarti 4 juta ya. Tunjangannya nanti keisi 400, sedangkan transportnya 200. Ini pegawainya hanya 10. Bagaimana kalau pegawainya 1000 ya? Hanya menggunakan satu rumus aja, kita tinggal copy ke bawah. Jadi hanya beberapa menit kita selesaikan. Kita klik tombol insert function-nya, kemudian kita ketik VLOOKUP. Kita cari VLOOKUP-nya. Di enter. Muncul VLOOKUP-nya. Kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah sintaknya ya. Yang pertama harus memasukkan nilai dari yang akan kita cari atau lookup value-nya. Di sini nilai sumbernya yang akan kita cari adalah golongan 1 ya. Golongan 1 atas nama Akmal. Adanya golongan 1 itu ada di C6. Nah, karena kita akan membuat satu rumus aja, sedangkan ke bawahnya akan kita copy. Biarkan barisnya berubah, tetapi untuk kolom jangan sampai berubah, makanya kita kasih simbol absolut yaitu dolar. Jadi dolar C, artinya ini kolom C ini sifatnya absolut. Kalau di copy dia tidak akan berubah, tetap kolom C. Sedangkan yang baris ini tetap tidak pakai absolut, berarti dia akan berubah sesuai dengan barisnya. Oke. Kemudian tabel array-nya kita yang di bawah ini maksudnya adalah tabel sumber ini, yaitu ada di B19 sampai E23 ya. Ini tabel sumbernya ya. Jadi tabel isian ini akan mengambil dari tabel sumber ini. Kita buat semua baris dan kolomnya secara absolut, karena kalau kita copy tidak berubah-ubah alamat tabelnya. Kita pakai dolar di depannya. Dolar B, dolar 19,
dolar dolar 23. Ya, ini adalah alamat tabelnya. Sedangkan kolom index number ya diisi dengan cara kita menghitung bahwa golongan ini, kolom golongan ini termasuk kolom 1, gaji pokok kolom 2 ya. Tunjangan kolom 3, transport kolom 4. Karena kita akan mencari gaji pokok dari tabel sumber ini, berarti gaji pokok ini ada di kolom 2. Kita isi 2 di kolom index number-nya. Kemudian untuk range lookup-nya, kita ingin mencari nilai dari data tabel sumber itu adalah yang benar-benar tepat ya. Pilih angka 0 atau false. Hasilnya adalah 4 juta. Jadi akmal golongan 1 hasilnya adalah 4 juta ya, kita oke. Ya, benar kan? Ke bawahnya tinggal di copy. Ya, jadi sorot kanan bawah sehingga muncul tanda tambah, kita tarik ke bawah. Ya, kalau golongan 2 5 juta, golongan 3 6 juta ya, berdasarkan tabel sumber ini. Sedangkan untuk tunjangan kita tinggal copy aja rumus yang ada di gaji pokok ya. Kita edit ya. Insert function-nya kita klik ya. Ininya jangan dirubah lagi, lookup value-nya nggak usah, tabel array-nya nggak usah dirubah. Yang dirubah adalah kolom index number-nya ya. Karena kolom index number untuk tunjangan ini bukan 2, melainkan golongan 1, gaji pokok 2, tunjangan 3. Berarti di sini 3. Ya, kolom indeksnya 3. Tinggal di oke. Nah, tunjangannya untuk akmal yang golongan 1 adalah 400, sudah benar. Ke bawahnya tinggal copy, sorot kanan bawahnya, tarik ke bawah. Sekarang transport, kita copy rumus yang ada di tunjangan, tarik ke kanan, kita edit, klik function-nya. Ya, muncul lagi VLOOKUP-nya, kita rubah. Untuk transport ini, lookup value-nya udah benar, tabel array-nya udah benar, kemudian kolom index number-nya. Kolom index number-nya, kalau transport ini ada di kolom 1, gaji pokok kolom 2, tunjangan kolom 3, transport kolom 4. Kita rubah 3-nya menjadi 4. Oke. Nah, transportnya akmal golongan 1 200.000. Ya. Transportnya 200.000. Ke bawahnya tinggal di copy. Nah, sedangkan untuk total gaji adalah hasil dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transport. Kita bisa menggunakan rumus sum atau sum. Kurung buka, sorot ininya D6 sampai F6. Enter. Copy ke bawah. Tarik. Sedangkan dana pensiun, kita akan menggunakan fungsi if. Ya, kita akan menggunakan logika if dengan ketentuan jika total gajinya lebih dari 5 juta, lebih besar sama dengan 5 juta, maka dana pensiunnya adalah 5%, sedangkan bila kurang dari 5 juta, 3% dana pensiunnya ya dari total gaji. Kita cari logika if-nya, di sini ada if ya. Kita klik. Oke, ya, perhatikan di sini dan pointer harus ada di baris pertama nama pegawai akmal ya, ada di H6. Logika tes total gaji ini ada di G6 ya untuk yang akmal. G6 lebih besar sama dengan 5 juta. 1 2 3 ya. Maka ya dana pensiunnya adalah G6 kali 5%. Apabila tidak memenuhi syarat ini, jawaban salahnya G6 kali 3%. Kali 3%. Ya.
Karena ini kurang dari 5 juta berarti dia dikali 3%. Kita oke ya. Kita oke. Ya, hasilnya seperti ini, di copy ke bawah. Ya, di copy ke bawah hasilnya. Ada yang 5%, kalau lebih dari 5 juta. Lebih besar sama dengan 5 juta. Kalau kurang dari 5 juta dikalikan 3%. Untuk gaji bersih ini adalah total gaji dikurangi dana pensiun. Kita pakai rumus biasa, sama dengan total gajinya ada di G6, min dana pensiunnya ada di H6. Enter. Hasilnya seperti ini. Kita copy ke bawah. Selesai. Sekarang totalnya hanya menjumlahkan mulai dari gaji pokok, pakai sum sama dengan sum, kurung buka, tarik dari atas ke bawah, kurung tutup, enter. Ya, ini karena kurang lebar, kita lebarkan selnya, nggak muncul tanda. Nah, oke. Di copy ke kanannya. Oke, yang ada tanda hashtag ini artinya selnya kurang lebar, kita lebarkan. Ya. Jadi inilah hasil dari tugas yang harus kita selesaikan. Banyak latihan, karena keterampilan hanya dapat diperoleh dengan banyak latihan. Apabila ada yang kurang paham, silakan kirim email atau masukkan di komen pertanyaannya. Insya Allah akan jawab. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.